Gue pacaran 8 tahun, tapi sama suami orang. Tinggal di keluarga yang apa aja ada dulu. Bersyukur banget kok, tapi semenjak tahu kenyataan kalau aku bukan anak kandung tuh sakit banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue bakal bacain beberapa curhatan kalian yang udah masuk di Instagram gue. Tapi sebelumnya gue meminta maaf kalau misalkan ada beberapa dari curhatan kalian yang belum sempat gue bacain, karena ini bener-bener banyak banget yang curhat. Jadi aku pilih beberapa dulu, nanti kalau ada waktu lagi aku lanjut part 2 nya. Oke? Jadi buat kalian semua jangan di skip, parah jangan di skip banget, karena banyak banget curhatan yang menarik banget. Oke guys, jadi gue mau langsung aja bacain curhatan kalian yang udah masuk ke DM Instagram gue. Ini udah banyak banget. Oh iya, sesuai requestan kalian, gue nggak bakal sebutin nama kalian di sini. Jadi identitas kalian itu aman. Oke? Oke, kita mulai yang pertama guys. Gue pacaran 8 tahun, tapi sama suami orang. Anjir, ini baru awal woy. Dia selalu utamain gue ketimbang istrinya. Waktu terus berjalan, rasa ego yang berlebihan. Pengen milikin seutuhnya semakin bergejolak dalam diri gue. Kadang gue suka ngelakuin apa yang ada di luar kendali diri gue. Bahkan yang bisa ngelukain diri gue sendiri. Terbakar cemburu iya, pengen akhirin hidup gue juga iya, pengen bunuh orang lain juga iya. What? Gila, baru yang pertama guys. Capek dengan keadaan yang tiap harinya berteman dengan air mata, karena memang pada dasarnya sungguh menyakitkan mencintai yang bukan hak kita. Mau kasihan tapi nggak pantas dikasihanin. Yang pantas dikasihanin istrinya Ono. Gue sadar kok. Sumpah gue speechless. Gue nggak tahu pengen ngomong apa, tapi ini bener-bener kalau gue yang ada di posisi dia nih, iya sih emang nggak gampang kalau ngomong itu, emang nggak gampang ngelakuinnya gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih baik cari pacar lagi, karena muka juga nggak jelek-jelek amat ya kan. Kalau emang menurut lo cowok-cowok di sekitar lo itu nggak ada yang cocok atau nggak ada yang klop gitu sama lo, ya udah coba lo keluar Warpat. Di situ banyak banget cowok bertebaran, banyak banget, parah. Pasti salah satunya ada yang cocok sama lo ya. Coba lo keluar Warpat deh ya. Itu banyak banget cowok yang jomblo, yang ya seenggaknya yang udah punya pacar nggak apa-apa lah lu PHO-in gitu kan, daripada lo harus sama suami orang dan jadi pelakor gitu kan. Lebih baik lo jadi PHO daripada pelakor. Hah? Sama aja ya. Ya udah, cari yang jomblo aja deh, jangan cari yang punya pacar juga. Pokoknya pasti ada. Ayo semangat cari pacar. Saran gue sih itu sih, paling kayak holiday aja. Ya udah, terus nanti lo berjalannya waktu, lo pasti bakal bisa kok lupa sama dia. Terus jangan sampai deh ada kepikiran untuk bunuh diri. Itu dosa banget woy. Jangan sampai apalagi sampai ngebunuh orang juga. Ya Allah, itu jangan sampai, itu dosa dunia akhirat. Pokoknya amit-amit jangan sampai lo ngelakuin itu. Pokoknya lo harus banyak-banyakin waktu sama temen lo. Even lo cuman curhat ya, pokoknya lo harus banyakin waktu sama temen-temen lo biar lo nggak punya pikiran lagi untuk bunuh diri.
please jangan ngelakuin itu. Lo harus lihat orang tua lo, lo harus lihat di sekitar lo tuh banyak banget yang sayang sama lo. Jadi jangan sampai lo bunuh diri cuman karena masalah percintaan. Ya ampun, itu fuck banget sih. Jangan sampai lo harus lihat juga orang tua lo, pasti dia salah satu orang dan orang pertama yang terpukul banget kalau lo bener-bener ngelakuin itu. Jadi please jangan ngelakuin hal yang bodoh kayak gitu. Oke? Oke guys, jadi gue mau lanjut bacain curhatan yang kedua. Jadi gue punya mantan dan gue punya temen. Terus mantan gue mau deketin temen gue nih. Temen gue munafik gitu, bilang ke semuanya kalau dia biasa aja. Padahal diem-diem nikung. Terus dia kayak caper gitu. Habis itu ditransfer deh sama mantan gue buat beli kacamata. Pokoknya so baik gitu deh depan semua orang. Sorry, BTW dia ditransfer beli kacamata itu kenapa? Matanya buta. Astaga, sorry, kok gue jadi julid ya udah, kalau kata gue nggak usah ditemenin lagi teman kayak gitu. Karena kalau emang yang beneran temen nih, dia nggak akan kayak gitu. Meskipun udah bekas mantan nih, kayak misalkan lo punya mantan, terus lo punya temen, terus tiba-tiba mantan lo ini mau deketin temen lo, kalau emang dia temen yang baik, dia nggak akan mau, karena pasti ngejaga perasaan temennya juga. Karena meskipun udah mantan tapi nggak munafik, pasti masih ada perasaan-perasaan yang tertinggal mungkin. Ya jadi ya udah nggak usah ditemenin lagi, berarti emang dia bukan temen yang baik buat lo. Udah tinggalin aja, hempas orang-orang kayak gitu. Cari temen baru, banyak kok temen yang baik, yang tulus, yang totalitas. Pokoknya temen orang-orang kayak gini nih jangan dijadiin temen, nggak pantas. Oke guys, jadi gue mau lanjut ke cerita yang ketiga. Ini kayaknya ceritanya benar-benar serius, karena ini benar-benar dia nulisnya panjang banget, parah. Nanti aku kasih tahu di sini nih biar nggak disangka bohongan atau hoax. Ini benar-benar dari orang ya guys. Ini orang yang cerita ke aku dan DM ke aku. Dan ini orang hidup, bukan robot. Tapi aku tetap rahasiain orangnya. Tapi nanti aku screenshot aja di sini, aku taruh. Pokoknya aku taruh nanti. Oke, kita langsung aja bacain. Tinggal di keluarga yang apa aja ada dulu. Bersyukur banget kok. Tapi semenjak tahu kenyataan kalau aku bukan anak kandung tuh sakit banget. Anak kandung. Apalagi dikasih taunya nggak baik-baik. Sekarang suka dikatain, katanya di dalam diri aku ini setan, gak tahu diri jadi anak, gak pernah bisa ambil hati orang tua atau banggain ortu. Ya gimana ya, susah loh, apalagi dikekang gini. Apa yang dimau tuh bertolak belakang banget sama ortu. Dan setiap ngejelasin mereka nggak pernah mau denger. Terus juga nggak tahu kenapa kayaknya aku trauma gitu deh, gara-gara dimarahin sampai yang kadang tuh sebenarnya nyakitin hati aku juga. Sedih banget, iya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma pesan sih buat para orang tua, setiap anak itu ngurusinnya susah-susah gampang. Gak semua anak juga cara ngurusinnya itu sama, ya sama anak yang lain. Kalau emang anak itu gak banyak diatur tapi baik-baik aja dan gedenya bisa banggain nama ortu, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak harus dengan susah payah dulu. Seenggaknya jangan pernah bilang dia gak berguna. Jujur deh,
mau nasehatin dengan cara kata-kata buruk tuh nggak semua anak bakal ngerti. Paham kok, itu nasihat baik dari kalian. Buat tipe-tipe anak yang penurut sih mungkin lama-kelamaan akan ngerti dengan sendirinya. Tapi kalau tipenya yang keras kepala, sensitif, kayaknya susah-susah gampang. Terus juga tolonglah sekecil apapun kerjaan di rumah yang dilakuin itu dihargain. Jangan selalu merendahkan dengan bilang segitu sih bukan kerja namanya. Tolong banget dikurang-kurangin. Oh iya, sama nyumpahin juga, disumpahin bakal hidup nggak enak ketika udah nikah lah nanti. Tolong banget, ini nggak lucu, makin trauma. Iya, terus juga orang tua mau anaknya sukses itu kayaknya pemikiran gitu tuh rata-rata orang tua pasti sama deh. Hidup enak, siapa sih yang nggak mau munafik juga kan ya jadi orang. Cuma proses masing-masing kan beda loh, jadi ya dihargain aja harusnya. Kurang-kurangin gengsinya. Mulut tetangga itu nggak usah terlalu dipikirin karena mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jalan 9 bulan nggak kerja aja udah nyiksa, ditambah lagi kebutuhan sehari-hari lagi yang serba dikurangin. Apa nggak makin mumet? Aku udah mau bantu dengan kerja tapi nggak didukung cuma gara-gara gajinya kecil katanya. Lucu sih, orang gitu ya udah dikasih bukannya bersyukur, malah dianggapnya percuma. Astagfirullah. Gila sih. Jujur kalau untuk persoalan keluarga itu aku benar-benar speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Oke guys, jadi di curhatan kali ini menyangkut ke permasalahan keluarga. Oke, jadi yang pertama kali mau gue bilang, lo harus sabar, lo harus tetap kuat, dan lo harus tetap ngelakuin yang terbaik dan buktiin kalau lo itu nggak seperti yang dipikirin sama mereka. Lo itu berguna gitu. Lo harus tetap lakuin yang terbaik, dan lo jangan pernah mikir kalau cuman lo yang dikasih cobaan seberat ini gitu. Karena kalau ngomongin permasalahan keluarga, setiap keluarga pasti punya permasalahannya beda-beda, dan pasti tuh ada gitu. Gue pribadi pun jujur dulu gue tuh pernah bener-bener ngalamin kesulitan ekonomi banget, sampai-sampai ada titik dimana gue itu sekeluarga. Jadi tuh gue tuh berlima kan, jadi ada bokap gue, nyokap gue, kakak gue sama adik gue, tapi adik gue meninggal di umur 1 tahunan. Nah jadi gue tinggal berempat, dan jadi setelah jadi tuh adik gue tuh kayak sakit, nah jadi tuh bener-bener dirawat di rumah sakit itu sekitaran 1 bulan, bener-bener 1 bulan full gitu loh. Nah jadi tuh bener-bener sampai bokap gue tuh harus ngejualin banda-bandanya, kayak jual rumah, jual motor gitu, kayak ya udah kayak jual semuanya, kayak habis gitu. Ya udah, dan tapi tetap mungkin Allah udah berkehendak lain. Yang penting di sini keluarga gue udah berusaha untuk yang terbaik buat adik gue, tapi ya udah Allah berkehendak lain, dia mau ambil adik gue, jadi ya udah. Nah jadi di keadaan setelah adik gue meninggal itu gue berempat dong. Nah gue berempat ini benar-benar pernah ada di titik terendah, dan itu benar-benar susah banget, kesulitan ekonomi banget, sampai kita makan, lo tahu gak, mie gelas itu kecil banget nih, segini mie gelas satu
itu diseduh kan. Lo tahu kan kalau mie gelas itu tuh kecil gitu, untuk dimakan satu orang aja tuh kayaknya juga nggak kenyang gitu kan. Nah ini satu mie gelas itu benar-benar diseduh terus dibagi 4. Coba kalian bayangin makan mie gelas satu itu dibagi berempat gitu. Benar-benar ngalamin hal itu guys. Dan pernah juga ngalamin kayak, lo tau gak sih telur bulat direbus, telur ayam yang segini tuh direbus bener-bener direbus yang gak ada rasanya. Dan itu makan itu dibagi 4, dipotong 4, telur bulat satu itu dibagi 4 terus dimakan pakai nasi, dan itu nggak ada rasanya. Gue pernah ngalamin bener-bener titik terendah itu, dan itu bener-bener cobaan terberat sih. Nah jadi buat lo, ya udah lo terima aja dengan lapang dada. Terus juga ya udah jangan pernah ngerasa kalau cuman lo yang dikasih cobaan yang luar biasa berat, karena setiap orang pasti punya cobaannya masing-masing. Jadi semangat. Oke guys, jadi aku mau lanjut bacain curhatan yang terakhir. Nah sebelum aku bacain, aku mau minta maaf dulu buat kalian semua yang belum sempet aku bacain curhatannya di sini. Tapi aku berusaha aku bacain dan aku balasin satu-satu. Curhatan yang terakhir, lagi suka dan sayang sama Farhan, tapi doi nggak peka. Gimana tuh? Tanda cemberut. Tolong sampein Ti, siapa tahu dia nonton. Oke. Jadi buat Farhan harus peka. Buat Farhan siapa ya? Dia, nggak ada nama panjangnya. Pokoknya Farhan aja di sini. Ya udah, pokoknya buat Farhan, tolong lo peka ya. Ini ada cewek cakep yang suka dan sayang sama lo. Ya kali lo mau anggurin. Jadi ya udah dong, peka dong. Pokoknya lo jangan sampai ngerasain kehilangan dulu baru peka. Karena kalau dia udah pergi, terus kemungkinan dia buat balik lagi ke lo tuh segitu kecil, bahkan gak ada. Jadi makanya lo harus peka, jangan so ganteng, jangan gengsi. Ya udah, tembak deh sekarang. Ya udah guys, itu udah curhatan yang terakhir. Aku sambung di next video aja buat part 2 nya, dan aku tungguin curhatan-curhatan kalian yang masuk lagi ke aku. Oke, jadi buat kalian semua, terima kasih banyak yang udah nontonin video ini sampai habis. Semoga bisa ambil pelajaran dari video ini, buang negatifnya, ambil positifnya. Ya udah, thank you guys. Oke guys, jadi buat kalian semua yang belum subscribe, pokoknya subscribe sekarang juga. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok belum juga? Ya udah, pokoknya aku hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe pokoknya. Terus jangan lupa juga dinyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan setiap kali gue upload video. Ya udah, pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dan gak skip video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa ambil positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Oke guys, see you next video, bye bye.